Kalau kita diciptakan jadi batu, mungkin kita bagian dari gunung. Alhamdulillah Allah ciptakan kita jadi manusia. Alhamdulillah kita pun diciptakan jadi orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang mengingkari Allah, kita harus bersyukur bahwa kita diberikan nikmat iman ini. Dari 7 miliar lebih manusia, hanya 1,5 miliar kurang lebih yang diberi nikmat hidayah Islam dan diberi nikmat iman. Jangan iri kepada dunia yang diberikan kepada siapapun, karena dunia tidak ada harganya di sisi Allah. Irilah kepada orang yang diberikan mantap keyakinannya kepada Allah. Alhamdulillah kita pun ditakdirkan oleh Allah berada di masjid. Berapa banyak yang ingin ke masjid dan tidak ada masjidnya. Berapa banyak yang ingin ke masjid dan jauh sekali masjidnya. Berapa banyak yang ingin ke masjid tapi tidak bisa ke masjid karena sakit. Berapa banyak yang masjidnya ada dan dekat tapi tidak mau ke masjid. Kita alhamdulillah masjidnya disediakan oleh Allah, juga diberikan hidayah taufik sehingga kita bisa ke masjid. Sholat subuh berjamaah pahalanya sama dengan sepanjang malam kita dianggap sholat terus menerus. Sholat isya berjamaah di masjid separuh malam kita dianggap sholat terus menerus. Jadi kalau kita istiqomah sholat subuh dan sholat isya jamaah beserta sholat lainnya, kalau kita meninggal malam hari, mudah-mudahan seperti meninggalnya orang yang dalam keadaan sholat. Mudah-mudahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini kelihatannya nunggu dari subuh sampai jam 5 perjuangan. Sambungkan tangan. Ya, angkat yang tinggi semuanya. Angkat, semua angkat. Tinggi, kurang tinggi. Kanan sampai terasa kiri. Terus angkat lagi. Ya, alhamdulillah. Putar bahunya, putar bahu, ya, putar ke belakang. Ya, pukul-pukul yang di depannya. Berikan hujan rintik-rintik. Maaf para pendengar, mungkin tidak mengerti apa yang terjadi. Siaran ini dari pesantren Darut Tauhid. Ya, lebih cepat. Cepat sekali. Luar biasa cepatnya. Bonus. Nah, itu rezeki ya. Bangun sekarang ya. Baik, adik-adik, pelajaran yang kita sampaikan pagi ini mengulangi 2B, 2L. Ulangi. B yang pertama apa? Berani mengakui kebaikan, kelebihan dan jasa orang lain. Ulangi. Kelebihan, kebaikan, jasa orang lain. Kelebihan, kebaikan, jasa orang. 1, B-nya apa? Yang mantap. Berani mengakui kelebihan, kebaikan, dan jasa orang lain. Kalau orang sudah punya kemampuan ini 2B, 2L ini hablum minan nas. Setiap kita ketemu orang, cari kelebihannya, cari kebaikannya, ingat jasanya. 1, kalau kita bisa begini, maka kelebihan orang bisa masuk menjadi kelebihan kita. Tiap orang punya kelebihan, dia akan jadi kelebihan kita, karena kita mau mengakuinya. Tapi pendengki, siapa?
Pendengki lihat kelebihan orang lain malah jadi siksaan bagi dirinya. Siksa karena dia tidak rela orang lain punya kelebihan. Kesiksa karena dia ingin kelebihan orang itu hilang. Kesiksa lihat kelebihan orang bagi pendengki karena dia akan dilaknat oleh Allah yang membagikan kelebihan dan kita tidak rela. Kan yang ngasih kelebihan satu sama lain cuman Allah, benar? Kemudian kita dengki, kita tidak suka si ini pintar, kita tidak suka si itu berprestasi, kita tidak suka si itu punya rezeki, kita tidak suka si itu hafal Al-Quran. Makin tidak rela dengan apa yang Allah takdirkan kepada hambanya, dia pendengki, dia akan dapat laknatnya, kemurkaan Allah. Makanya orang-orang yang tidak bisa melihat kelebihan orang, tahu pendengki apa rumusnya? SMS. Syusyah melihat orang senang, sod ya. Syusyah melihat orang senang dan senang melihat orang syusyah. Sin ya, shin. Ulangi. Pendengki bagaimana? SMS. SMK Darut Tauhid Boarding School membuka pendaftaran. Hati-hati ini. Kalau ada teman nilainya bagus, kita sebel, kita pendengki. Kalau kita dengki, pahala kita akan terbakar hangus seperti api membakar kayu. Latih diri kita. Kalau orang punya kelebihan, ini kelebihan dari Allah. Kalau orang punya kelebihan, saya akan belajar dari kelebihan orang ini. Kalau kita lihat orang punya kelebihan, kemampuan, ini cara Allah mengajari saya lewat orang yang diberi kelebihan. Paham? Kalau kita senang mengingat kebaikan orang dan jasanya, kita termasuk ahli syukur. Asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih kepada manusia yang jadi jalan dari Allah. Makanya orang-orang yang senang memikirkan kebaikan orang, hatinya akan dibuat bahagia oleh Allah, akhlaknya akan dibuat mulia. Beda dengan orang yang suka melupakan kebaikan dan jasa orang, namanya kufur nikmat. Anak yang durhaka kepada orang tua, biasanya dia tidak berhasil mengingat jasa baik orang tua. Adik-adik, sudah dengar belum yang lamaran kerja itu? Sudah dengar belum? Diulangi. Jadi ada lamaran kerja. Siapa yang mau kerja, cari kerjaan silakan datang. Pas datang melamar, apa kerjaannya, keahliannya, ini multitasking. Keahliannya harus macam-macam. Dia jago berhitung, dia tahu ilmu kesehatan, dia juga punya ketahanan fisik, dia kalau bisa punya kemampuan bela diri, juga jago masak, dia punya kesabaran. Wih, luar biasa. Kerja apa ini? Kalau bekerjanya berapa jam sehari? 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 12 bulan setahun. Ini kerja apa? Tidak ada liburnya. Memang tidak ada libur. Bahkan Lebaran, Idul Adha, hari-hari besar tidak ada liburnya. Jadi gimana istirahatnya? Bisa istirahat, tapi selalu harus siap bekerja kalau dipanggil. Dan tidak boleh komplain. Ini pekerjaannya, kita udah bekerja, diberantakan lagi, dihancurkan, kerja lagi tanpa komplain. Tidak boleh marah kepada kliennya. Wah, dahsyat ini pekerjaan. Kalau sakit bagaimana? Sakit juga tetap harus siap bekerja. Ah, kacau ini. Memang berapa ini gajinya? Saudara minta berapa? Saya minta sebulan 200 juta. Tapi saya mau kerja sebulan aja. Udah itu saya mau keluar. Saya mau 500 juta sebulan. Saya mau 700 juta. Macam-macam. Ini kerja luar biasa. Disebutkan, maaf saja, udah kerja seperti ini, tidak ada gajinya. Amit-amit gak mau. Memang ada orang yang mau kerja siang malam begini tanpa pamrih.
Udah capek, udah ngeberantakin, rapih, ngurus ini itu. Ada. Siapa orang yang kerja siang malam tidak kenal lelah, tidak kenal bayaran? Ibumu. 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 Sudah mempertaruhkan nyawa ketika melahirkan. Siang malam nungguin, tidak mengenal libur. Ibu tuh mengurus kita. Harus bisa masak, bisa ngitung uang, bisa ngajarin, bisa tahu kesehatan. Harus tahan, lagi tidur siap bangun, diberantakin, dirapihkan lagi. Bajunya diompolin, tetap sedang makan enak. Buang kotoran anaknya, tetap dibersihkan. Dan tidak ada gajinya. Anak yang tidak bisa mengenang jasa baik orang tuanya tidak bisa jadi anak soleh. Tentu orang tua kita tidak ada yang sempurna. Ada kelebihan dan kekurangannya. Terserah mau fokus kepada kelebihannya, jadilah ahli syukur. Mau fokus kepada kekurangannya, jadilah anak durhaka. Karena kalau kita tahu kebaikan, ingin balas budi. Kalau tahu dan fikir dengan kesalahan, maka ingin balas dendam. Jelas adik-adik? 2B, 2L. Apa B yang pertama? Berani, semua bicara. Berani mengakui kelebihan, kebaikan dan jasa orang lain. Jadi inilah akhlak pertama kalau ketemu orang. Ketemu orang, ini kelebihannya apa? Ini kebaikannya apa? Ini jasanya kepada saya apa? Kalau ini yang dilakukan, silakan rasakan. Hatinya jadi mantap. B yang kedua, apa? Bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Ulangi. Yang mantap. Sekali lagi. Bijak. Adik-adik, mungkinkah ada manusia tanpa kekurangan dan kesalahan? Mungkin, yaitu Rasul. Tetapi selain Rasulullah tidak ada yang maksum. Kita pasti punya kekurangan dan kesalahan. Bagaimana kalau kita lihat kekurangan dan kesalahan orang? Sama. Harus jadi ladang ilmu, ladang amal bagi kita. Mau tanya, Dek. Jawab, Adek. Santri. Kalau kita melakukan kesalahan, maunya kita dimarahi atau ditegur dengan baik-baik? Maunya kita dimarahi atau dinasehati dengan lemah lembut? Kalau kita melakukan kesalahan, maunya diacuhkan, tidak dipedulikan, atau dibantu diperbaiki? Jawab. Diperbaikinya dengan kasar atau lemah lembut? Kalau kita melakukan kesalahan, maunya kita ditegur di depan orang banyak atau secara pribadi? Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Betul? Maukah dipermalukan kesalahan kita? Maukah kita dipermalukan, dibeberkan di depan orang lain kesalahan kita? Mau tidak? Kalau kita melakukan kesalahan, apakah kita ingin dimaafkan atau tidak? Dimaafkan atau tidak? Berarti orang lain juga sama dengan kita. Kalau dia melakukan kesalahan, dia juga sebetulnya ingin dibantu diperbaiki. Nah, hanya saja hadirin, ada pendidikan. Ini pendidikan nih, lagi dididik ya. Ada juga pelatihan.
Adik-adik pernah lihat pelatihan? Dididik itu supaya tahu, paham, dilatih itu supaya bisa. Nah beda. Kalau baris berbaris, begini hukum baris berbaris. Kalau kaki harus jalan di tempat rata-rata air. Kalau hormat harus lurus begini. Kalau sikap sempurna itu namanya dididik. Dididik. Tapi kalau dilatih maka wah, udah mulai capek, betul? Yang salah push up. Ya, benar kan? Yang lambat jungkir. Ini latihan. Nah, kalau dididik dan dilatih itu beda. Latihan bela diri itu malah ada lawannya. Kadang dipukul, kadang dibentak. Benar? Karena sedang dilatih. Jadi tidak cukup sebetulnya hanya teori begini. Karena teori itu makanannya memori. Tapi kalau dilatih ini perlu perjuangan. Tidak hanya memori otak, tapi keterampilan tubuh juga, emosi juga. Makanya tidak cukup dididik, tapi harus dilatih. Nah, orang-orang yang melakukan kesalahan juga macam-macam. Pernah ada pembantu baru di rumah. Tolong isi baknya. Disuruh ngisi bak. Bibi tuh naik aja, diam aja di dalam bak yang kosong. Apa-apaan Bibi, kok masuk ke dalam bak? Katanya suruh ngisi bak pakai air. Nah, Bibi belum ngerti, disangkanya diisi oleh beliau. Suatu saat juga ada nih dari desa santrinya di pesantren air jadi boros. Kenapa? Karena keran gak dimatikan. Karena di kampungnya tidak ada pancuran tuh, tidak ada kerannya. Ini berarti harus dilatih. Microwave itu ya di kampung kan tidak ada, harus dilatih. Nyetir mobil tidak bisa hanya dididik, tapi harus dilatih. Berkuda tidak cukup hanya teori kuda, harus dilatih. Nah, dilatih ini termasuk bagian dari membantu orang jadi lebih baik. Seperti santri begini. Santri, perhatian. Nah, cara ngebangunin kan begitu. Di sini harus dilatih. BRTT, bersih, rapih, tertib, teratur. Bebas komiba, berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amankan. Itu hanya bisa dengan dilatih, hadirin. Teori hafal, tapi lihat nanti harus bagaimana nanti kalau kamar mandi kurang bersih, kunci, beres. Ini kemarin ada sebuah pesantren tahfiz dari Turki, Dek. Itu bersih luar biasa. Dan kalau kamarnya kotor, dikeluarkan ini penghafal Qur'annya, diberhentikan. Ini kita juga akan meniru santri-santri yang tempat tidurnya kotor atau tidak rapi, tidak boleh tidur di kasur selama seminggu. Lemarinya berantakan, tidak boleh dibuka selama seminggu. Wah, kalau gitu pakai baju siapa? Pakai baju guru. Ya. Kalau nanti toiletnya tidak bersih, kunci toiletnya, pakai pampers. Adik-adik, ini hanya bisa dengan dilatih. Nah, kalau kita lihat kekurangan orang, ada yang dididik supaya tahu, ada juga yang dilatih supaya bisa. Dan ada satu lagi, dibina supaya istiqomah. Karena kan turun naik. Adik-adik, kalau masuk ke sini kan sesudah libur pasti dikasih latihan lagi, benar? Karena libur tuh kadang-kadang iman turun. Yang biasa ke masjid, di rumah ada TV, ada wifi, ada internet, kendor, dicas lagi. Itu dibina. 2B, 2L. L-nya adalah lupakan jasa dan kebaikan diri. Ulangi. Yang mantap. Kenapa? Karena
Yang berjasa itu sebetulnya bukan kita. Ini Masjid Darut Tauhid, yang membangun siapa? Yang membangun siapa? Allah. Ini rumah Allah. Nah, cuma AA dan kawan-kawan yang jadi donatur itu jadi jalan terwujudnya rencana Allah ini. Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum saya, AA dan kawan-kawan dilahirkan ke dunia ini. Jadi tidak boleh sesudah kami berjuang maka Darut, enggak bisa. Ini mah udah kehendak Allah. Kita nebek namanya. Tahu nebek? Nebeng beken. Kalau kita merasa berjasa, hilang pahalanya. Tapi kalau kita sudah berjuang dan udah jadi, Allah lah yang berbuat, maka insya Allah Allah akan memberikan pahalanya. Menyantuni anak yatim itu sebetulnya rezeki anak yatim yang dititipkan kepada kita. Mengerti? Kita sedekah ke anak yatim itu rezeki dia, kita jadi jalan. Kita berusaha sedekah, tapi kalau udah sedekah lupakan. Ini adalah rezekimu dari Allah, saya cuman ketitipan aja, les menghilang. Nah, kalau kita tidak merasa berjasa, Allah yang Maha Tahu akan mencatatkan jadi amal kita. Perlukah kita mengingat-ingat jasa dan kebaikan kita? Jawab. Perlu tidak? Jawab yang mantap. Perlukah kita menceritakan kebaikan-kebaikan kita? Yakin? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita berterima kasih? Dengerin pertanyaannya. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih kepada kita? Tidak. Perlukah kita berterima kasih kepada kebaikan orang? Perlu. Harus, karena itu syukur. Perlukah kita menuntut orang lain balas budi? Kalau kita berbuat baik dan dia tidak berterima kasih, bagaimana? Tidak apa-apa. Berhenti atau teruskan berbuat baiknya? Berhenti atau teruskan? Kalau kita berbuat baik dan kebaikan kita tidak dihargai, bagaimana? Jawab. Tidak apa-apa. Berhenti atau tidak kita berbuat baiknya? Tetap berbuat baik. Kalau kebaikan kita diremehkan, dihina, bagaimana? Jawab. Tidak apa. Kenapa bengong terus? Kalau sudah berbuat baik dan diremehkan kebaikan kita, bagaimana? Kenapa yang lain jawab ini enggak? Jawab. Karena sengaja disuruh menjawab supaya terekam di sini, agar nanti pada waktu ada di suatu tempat rekaman itu bisa dikeluarkan. Jadi maksud diulang-ulang ini bukan sekedar untuk bicara, tapi menyimpan di memori. Semakin sering diulang, semakin tersimpan di memori. Mengerti? Dan kurang bagus semuanya ngomong, satu nggak ngomong kan kelihatan seperti yang kurang gimana, ya? Kompak, seperti yang lain disuruh baris berbaris, yang satu nggak ngangkat kakinya, yang lain suruh jalan-jalan, yang satu nggak jalan, pasti jadi tidak bagus. Kompak. Terakhir, lihat kekurangan dan kesalahan diri. Apa yang terakhir? Sekali lagi. Kalau AA duduk begini, ini perumpamaan ini harus hafal adik-adik ya. Di depan ada ular berbahaya. Di situ ada makanan yang sangat enak. Informasi mana yang terpenting? Tentang ular atau tentang makanan yang enak? Kenapa? Kenapa?
Ternyata informasi terpenting bagi kita adalah yang membahayakan kita. Itu prioritas utama. Karena kalau kita sibuk ingin makanan, tidak tahu bahaya, kita yang dimakan ular. Sekarang siapa yang paling membahayakan diri kita? Dosa dan kesalahan orang lain atau dosa kesalahan diri sendiri? Dosa kesalahan teman atau dosa diri sendiri? Jadi yang paling membahayakan dalam hidup kita itu siapa? Orang lain atau diri sendiri? Bagus, ingat ini baik-baik. Barang siapa yang sibuk memikirkan kesalahan orang, dia akan lalai kepada dirinya sendiri. Bukan tidak boleh memikirkan kesalahan orang. Kalau kita kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan lihat. Tapi jangan pernah mengabaikan kesalahan diri sendiri. Karena yang mengancam diri kita siapa? Mulut orang, mulut diri. Kalau orang pelit bahaya tidak kepada kita? Kalau kita pelit bahaya tidak? Dihina orang bahaya tidak? Yang bahaya kita menghina orang atau kita bersikap hina. Jelas santri sekalian? Yakin? Ini baru sampai pendidikan, berarti baru nyimpen di sini. Apakah dengan mendengar gini langsung soleh? Beda kapling, tergantung latihannya. Kalau kita berlatih terus, kan pasti ada teman-teman yang tidak menyenangkan. Nah, itu ladang amal bagi kita untuk mengamalkan 2B, 2L. Apa B yang pertama? Berani mengakui kelebihan, kebaikan dan jasa orang lain. B yang kedua, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. L-nya, lupakan jasa dan kebaikan diri. L terakhir, alhamdulillah, setengah jam sudah berlalu. Para pendengar MKFM, Instagram, Facebook, YouTube, ini adalah suasana di Eko Pesantren. Kalau nanti bisa dilihat di bawah AA ini ada kolam, ya. Jadi imam di sini harus hati-hati karena kalau beliau ngantuk ada suara khusus yaitu kecebur, begitulah ya. Sengaja ada lele sudah dipasang belum di sini? Belum ya, ya karena khawatir imamnya digejebur. Di belakang sini ada suara gemercik air. Terdengar suara air? Sedang apa air? Sedang bertasbih. Banyak pohon-pohon di sekelilingnya. Inilah yang disebut Eko Pesantren. Eko tuh dari ekosistem lingkungan hidup. Ini juga tempat duduknya dibuat dari bambu. Bambu yang dipotong, direndam, kemudian dibuat sedemikian rupa supaya menjadi ubin yang hangat. Insya Allah makanan ini juga dibuat dari lingkungan hidup, ya. Nasi kan dari lingkungan hidup, betul tidak? Ini di sini juga ada kolam. Nanti untuk mengetahui tingkat kesehatan santri itu biasanya dari ikan-ikan yang ada di kolam itu, ya. Mengerti? Nah, rahasia ya. Karena kan kita diberi makan ikan, lalu kita memberi makan ikan, jadi berputar ya. Pada bingung ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Bagi yang akan memesantrenkan anaknya di sini, Desember dibukanya. Di sini khusus ikhwan, ada SMP. Acungkan tangan SMP. Ah, kurang gesit, ulangi. SMP. Kok tinggal segini? Mana yang lain? Kan? Pulang, kenapa pulang? SMA. Pulang juga. SMK. Bagus. Tahfidz. Mana? Tinggal segini. Jadi ada yang program 4 tahun, yaitu 1 tahun pertama menghafal Quran, lalu dilanjutkan dengan SMA, ada yang 3 tahun, 3 tahun.
dan ada SD juga di sini ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian. Sekarang ada Pak Anwar, beliau Wakil Direktur Pendidikan di Darut Tauhid ini yang akan melanjutkan acara ini di Pesantren Darut Tauhid Bandung. Sekian, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.